Siapa sih dari kita yang gak pengen hidup ongkang-ongkang kaki, duduk diam, belanja ini itu, liburan kemana aja, tapi uangnya tetap masuk. Atau orang sering bilang passive income. Tapi berapa banyak dari kita yang beneran kerja keras, ngebangun dan mewujudkan itu menjadi nyata. Bukan untuk diri kita pribadi aja, tapi kadang juga untuk orang tua kita yang akan segera pensiun. Jadi ini dia cara hidup tanpa kerja dari Return Reksadana. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Di video sebelumnya aku pernah bahas cara hidup tanpa kerja dari dividen saham. Nah kali ini aku bakal share cara hidup tanpa kerja alias financial freedom lah ya, tapi dari Return Reksadana. Nah yang ini udah mamaku praktekin dan aku juga lagi siapin ya sebagian dana pensiunku di reksadana. Nah sebelumnya aku yakin banyak yang udah tahu lah ya reksadana itu apa. Kalau belum sih sedih sih aku. Basically reksadana itu uang kita dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan di macam-macam instrumen keuangan sesuai dengan jenisnya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Aku pernah jelasin lebih detail semuanya di video-video ini ya. Karena reksadana ini ada banyak jenisnya, jadi menurutku ini satu-satunya aset kelas yang masuk atau cocok ke hampir semua orang. Cari yang nggak mau rugi, ada RDPO. Buat yang jangka panjang, ada RD saham. Cari yang tengah-tengah aja nih, ada RDPT. Pusing milihnya kebanyakan, ada RD Index. Oke, kita langsung aja ya. Langkah pertama untuk hidup dari Return Reksadana adalah hitung dulu berapa biaya hidup kita di saat nggak berpenghasilan itu. Biar bisa hitung terbalik, back of envelope calculation, untuk cari tahu berapa return dan modal di reksadana nih untuk nutup biaya hidup kita itu. Misal kita mau hidup dengan biaya 5 juta per bulan. Asumsinya ini cuma biaya pokok aja ya, nggak include liburan, beli gadget atau tas branded setiap bulan. Kalau mau silakan tambahin aja, tapi aku saranin sih mulai dari biaya pokok, biar targetnya lebih realistis dan nggak bikin langsung nyerah. Nanti kalau udah tercapai nih target pertama, baru upgrade ke target kedua dan seterusnya. Nah next yang kedua, berdasarkan biaya hidup tiap orang yang beda-beda, kita hitung nih modal yang diperlukan. Semisal lah ibu kita gitu ya, yang umurnya sekitar 55-60 tahun. Anak-anaknya udah mandiri, udah nggak ada tanggungan, tapi beliau masih bekerja dan kita lagi mau bantu ibu untuk siapin dana pensiunnya. Nah, ada dua cara menghitung modal yang kita perlukan. Pertama, yang simple dulu ya. 5 juta biaya pokok bulanan tadi dikali 12 bulan, sama dengan 60 juta per tahun. Dan dibagi dengan return reksadana, misal RDPT lah ya, yang range-nya 6-7% per tahun ya saat ini. Sama dengan 857 jutaan, itu modal yang kita butuhkan. Kenapa asumsinya pakai RDPT? Karena ibu sebentar lagi akan masuk masa pensiun dan butuh uangnya dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi baiknya langsung ditaruh ke produk yang risikonya rendah sampai menengah. Kemudian cara yang kedua, yang lebih ribet tapi lebih proper. Di formula pertama, kita tuh nggak memperhitungkan inflasi dan time value of money. Nah, untuk ngelakuin itu bisa pakai formula 4% atau hitung langsung di websiteku aja, venesiaputriciasaka.com, gratis. Aku tunjukin ya caranya. Nah, di sini pilih yang dana pensiun. Masukin pengeluaran 5 juta per bulan. Usia ibu sekarang misal 55 tahun dan mau pensiun misal di usia 65 gitu ya. Kita pakai asumsi inflasi tahunan 5%. Dan dana pensiun yang tersedia saat ini anggaplah belum ada, jadi 0. Kemudian target investasi misal 2 juta per bulan untuk bangun dana pensiun ini aja. Dan target return investasinya 7% per tahun. Nah, keluarlah hasilnya, modal yang kita perlukan itu sekitar 2,2 miliaran. Dan di sini juga keluar bahwa strategi investasi kita saat ini tuh kurang cocok atau sesuai gitu. Ada muncul rekomendasinya juga, kita coba lihat ya. Pertama, nambah uang yang bisa diinvestasikan dari 2 juta ke 12,8 juta per bulan. Tapi kalau nggak bisa nambah sebanyak itu, terpaksa pilihan lainnya adalah nunda mimpi dari pensiun usia 65 ke usia 84. Oh tapi gila sih ya kalau masih kerja sampai usia 84.
Mungkin solusi lainnya adalah menurunkan biaya hidup kita. Jadi itu adalah dua cara ya ngitung modal yang kita perlukan. Hasilnya cukup jauh, salah satu faktornya karena ya inflasi. So, cara lain untuk mengartikan ini adalah kalau kita nggak membiarkan uang bekerja untuk kita lewat investasi, inflasi akan makan nilai uang kita dan membuat gap sebesar itu over time. Oke, tapi untuk lanjut ke step berikutnya ya, kita ambillah angka rata-rata dari dua hasil itu aja ya, di sekitar 1,5 miliaran. Nah, setelah kita tahu modal yang kita butuhkan, langkah yang ketiga adalah pilih reksadana untuk penempatan dana kita ini. Pilih reksadana apa tuh tergantung dengan profil risiko dan kapan kita mau hidup dari return reksadana tanpa kerja. Misal, si ibu ini profil risikonya konservatif ya, dan mau pensiun di usia 65 alias 10 tahun lagi. Bisa pilih penempatan di reksadana pendapatan tetap yang range return-nya itu sekitar 4-10% ya per tahun. Nih kalau ada yang nanya nih, RDPT mana kak yang returnnya bisa 10% sekarang? Kalau sekarang mungkin lihat di platform-platform online maksimal 7-8%an ya. Tapi kan nggak selamanya begitu. Kalau kita ingat 1-2 tahun lalu banyak RDPT yang bisa 10% atau bahkan sampai 12-15% per tahun dulu gitu ya. Aku ngomong history 5-10 tahun terakhir. So, apakah RDPT bakal balik ke return 10-15% lagi? Yes, sangat possible. Apalagi suku bunga akan masuk tren turun sebentar lagi. Nah, sekarang kita pilih RDPT yang mana nih? Kita coba sort di websitenya Bareksa ya, berdasarkan return 3, 5, 10 tahun terakhir, dan juga aset under management-nya ya. Yang konsisten tinggi returnnya dan dana kelolaannya tuh gede, lebih dari 1 triliun itu ada Shailendra Pendapatan Tetap Premium SPTP dan Sukor Stable Fund SSF. Kita coba pilih yang SPTP ini ya. Oke, sekarang gimana cara pakai return reksadana ini untuk hidup sehari-hari? Nah, langkah keempat dan terakhir adalah masukin uangnya ke reksadana yang udah kita pilih. Kalau udah ada 1,5M, langsung masukin aja. Tapi kalau belum ada, bisa nabung rutin aja setiap bulannya. Misal lah kita taruh 1,5M ini ke RDPT Shailendra Pendapatan Tetap Premium ini ya. Asumsi returnnya pakai yang saat ini sekitar 7,5% per tahun ya. Ingat, ini udah nggak kena potong pajak dan biaya manajemen investasi lagi. Jadi udah net return ya yang kita lihat. Nah, uang yang kita dapat berarti 1,5M dikali 7,5% sama dengan 112,5 juta per tahun. Atau 9,375 juta per bulan. Jauh lebih tinggi dari target 5 juta biaya hidup bulanan kita. Tapi again, 5-10 tahun dari sekarang mungkin 5 juta itu kan nilainya udah naik karena inflasi ya. Mungkin 5 juta hari ini udah setara dengan 7-8 juta di 5-10 tahun mendatang. Dan enaknya, hidup dari return reksadana dibanding dividen saham adalah return reksadana ini tuh nambah tiap hari kan. Kita bisa cek sendiri di platform investasi kita. Jadi bisa langsung dicairin kapan aja. Kalau dividen saham kan mesti nunggu pembagian dividennya setiap 6 bulan. Atau bahkan setahun sekali kan. So dari return 9 jutaan per bulan itu bisa langsung jual reksadananya 5 juta. Untuk cover biaya hidup sekarang. Tapi kalau belum butuh ya nggak perlu dijual dulu gitu loh. Biar ngegulung dan returnnya lebih besar lagi nanti. Jadi jual porsi yang udah jadi return aja, nggak perlu jual modalnya. Ibarat modalnya ini tuh ayam gitu, returnnya itu telur yang bisa diambil terus tanpa ayamnya perlu dipotong. Well, tuh dia 4 langkah hidup dari return reksadana yang udah aku dan mamaku praktekin. So far sekarang passive income-ku dari reksadana, puji Tuhan udah sampai 1 juta per hari, lumayan ya. Nah kalau kalian sendiri lebih prefer passive income dari reksadana, dividen saham, atau cash flow properti, bisnis, dan lainnya? Coba tulis di komen ya, mungkin kita bisa bahas di next video. Anyway, thank you for watching till the end, and as always, see you di video yang lain. Bye-bye!